Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih di episode 3 My Diary. Aku yang dari channel YouTube Saskia Fatunisa. Oke, hari ini saya syuting video ini lebih cepat karena nanti malamnya saya harus ada dua program favoritku yang saya tayang di laptop. Ya kemungkinan saya pakainya agak lama. Maksudnya gini, seperti yang gue bilang tadi tuh memang sekarang tuh lagi emergency. Sebenarnya kan kan biasanya saya syuting itu setiap hari tuh harusnya malam, cuman karena lagi dadakan tuh saya bagi sekarang ada dua waktu, yaitu setiap weekday yaitu setiap malam dan setiap weekend biasanya siang atau sore tergantung keadaan sekarang ini nih. Nah, saya akan menjelaskan topik tentang keluarga saya ya sebagai penyokong saya sebagai penyandang autistik kebahagiaan. Aku ini adalah anak pertama dari dua bersaudara, yaitu Nadira Rafatu Siva, yaitu adik saya yang satu-satunya. Aku anak yang pertama dari pasangan orang tua aku, yaitu Iwan Hanuranto dan Rika Gartika. Oke, Iwan Hanuranto adalah nama ayahku yang lahir pada 4 Juli 1966, yang sekarang usianya bisa dibilang 65 tahun lah, mungkin 2 tahun lebih muda dari umurnya idola favoritnya ayahku juga, yaitu Riko Tapati. Oh ya, Riko Tapati itu sebenarnya juga merupakan seorang aktor yang persis seperti ayahku juga, tapi agak sedikit berbeda karena gaya bicara aktingnya tuh lebih dewasa. Iwan Noranto ini juga merupakan anak pertama dari almarhum kedua orang tuanya, itu ya terutama kakek dan nenekku dari ayahku lah, yaitu Abdus Salam atau Semanggi Yangkung dan juga Sedes Beni atau Nayangti. Yang keduanya innalillah atau berduka cita sudah meninggal ya. Nenek saya dari ayah saya itu meninggal karena udah lama ya sejak aku lahir, sedangkan Yangkung tuh meninggalnya sejak aku umur 20 tahun, yaitu usia masih dewasa. Aku masih beruntung banget karena ayahku ini juga merupakan orang yang terbilang sangat penyayang dan sikapnya keras, karena setiap kali saya berbuat kesalahan itu ayah saya memarahi saya dan menghukum saya dengan cara seperti ini. Dan dia yang selalu mendukung aku untuk bikin syuting video ini sampai aku bisa mendapatkan subscriber yang banyak dan view yang banyak, tapi belum dimonetisasi karena belum memenuhi syarat tadi meskipun umurku sudah di atas 18 tahun. Ayahku juga mempunyai 3 adik, salah satu yaitu adalah Om Ade, ada Om Oo dan Tante Vivien. Om Oo ini adalah ya dia juga adik ayahku yang punya sekarang tinggal di Pondok Cabe ya, dengan istri Barito Tante Anis. Salah, aku nggak tahu sih Om Oo ya, yang tadi saya kunjungi ke sini untuk melihat isi rumahnya dan merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya. Terus dia punya 2 anak yang sekaligus yang semuanya udah gede-gede. Dia juga merupakan sepupu aku, yaitu adalah Aisyah dan Kiki. Oh ya, Kiki ini sekarang juga bekerja sebagai tukang gojek yang bisa mengantar kemana-mana. Tapi karena lagi covid dia tetap berusaha walaupun dia harus bekerja cari uang. Sedangkan Aisyah sekarang alhamdulillah dia masuk uh, udah masuk SMA dan dia bersekolah, dia tinggal di Pondok Cabe. Kemudian Om Ade ini merupakan satu om yang pernah menginspirasi saya, yang bikin aku bernostalgia lebih banyak ya. Dia itu juga punya 3 anak, yaitu Iza, Fabi dan Fanya. Tapi sayangnya udah nggak lagi tinggal di rumahnya itu karena memang harus berliku-liku pindah rumah, karena ya rumah yang punya memang udah kosong dijual oleh ininya. Jadi makanya, tapi dia pernah menyerahkan Xbox, dan kebetulan Xbox saya udah lagi di rumah tapi belum diperbaiki sampai keadaan covidnya tuh sudah hilang ya, sesuai jadi ayahku dulu, dan aku tetap bersabar. Terus yang terakhir Tante Vivin, nah ini nih, dulu Tante Vivin ini pernah tinggal sewaktu aku masih di Jakarta. Dia tetanggaan sama aku yang dulu juga di Jakarta. Dia juga punya 3 anak, yaitu Fahri dan juga Reva. Reva ini sekarang lagi sepupu aku tuh juga berkuliah di Bali, yang tepatnya di universitas yang berkaitan dengan ilmu kelautan ya. Memang fakultas ilmu kelautan itu udah agak jarang, tapi memang nggak sebagian kuliah di situ karena kan Bali tuh memiliki banyak pantai ya dijuluk yang bisa dikunjungi oleh wisatawan asing. Nah, oke, sekarang dari keluarga ayahku sudah sekarang dari keluarga ibuku. Keluarga ibuku juga merupakan banyak sekali anggota-anggotanya yang kebanyakannya tuh dari keturunan Sunda, karena budaku tuh lahir pada nama yang bernama budaku yang bernama Rika Gartika itu lahir di Garut pada
12 April 1970 yang sekarang umurnya udah memasuki usia emas. Nah, tapi dia masih terlihat muda dan cantik dan dia suka mengurusi aku, membantu pekerjaan rumah tangga, mengurusi pekerjaan rumah tangga walaupun dia tidak ada. Aku sering banget membantu orang tua aku mencuci piring, mengangkat piring, terus terutama nyetrika. Dia saya pernah nyetrika baju nih sejak muda pergi. Sehingga pekerjaan mudaku yang belum diselesaikan karena aku yang beresin dia. Ya, karena kan anak tuh surga tuh kan di bawah telapak kaki ibu yang bisa membahagiakan anak-anaknya menjadi anak yang baik, ya selalu nurut. Nih, memang kalau kita lihat kalau keluarga muda Bunda juga merupakan anak pertama dari dua bersaudara juga yang juga paman tanteku yang satu-satunya yang paling dekat sama saya itu Yulianti Aryo dan juga Ivan Wardana. Nah, dan juga ini kalau kakek dan nenekku atau orang tua dari ibuku tuh merupakan satu-satunya yang masih ada sampai saat ini, yaitu adalah Bambang Wahyana dan Yuci Gumiarsi. Singkat cerita, dulu tuh nih sekarang tentang Tantuli ya. Tantuli itu lahir pada tanggal 22 Juli 1979 ya, yang sekarang umurnya masih kepala 4. Dia ini juga merupakan adik bungsu dari yang tadi, adik bungsunya Bunda yang kedua. Nah, dia itu juga punya 2 anak yang sekaligus juga sepupuku, ada Raffi dan Aira. Kalau Raffi Syafon Aryo itu adalah sepupu aku yang lahir pada 26 Juli 1900 salah. Raffi Syafon Aryo itu lahir pada tanggal 26 Juli 2004 yang sekarang umurnya adalah 17 tahun ya bulan Juli ini. Nah, yaitu bercita-cita menjadi seorang pemain gamer ya tuh, dan juga pemain basket. Ya memang sih gamer tuh udah menjadi trending ya sampai saat ini. Walaupun Raffi itu tidak menunjukkan bahwa dia tuh e-sport gamer karena kan pada awal dia tuh suka banget main video game, terutama konsolnya seperti Xbox dan PlayStation itu, tapi dia lebih suka bermain basket dibanding yang lain, dan dia juga teringin menjadi atlet basket nasional ya. Terus tentang Aira ini merupakan nama lengkapnya adalah Amatira Akila Miesha Aryo yang lahir pada 18 Februari 2010 yang sekarang umurnya alhamdulillah sudah 11 tahun dan dia masuk kelas 5. Dia merupakan pupu yang bercita-cita menjadi seorang YouTuber. Jadi seperti saya ini, Aira lah yang menginspirasi saya untuk menjadi seorang YouTuber. Meskipun dia masih awal-awal, dia juga menjadi seorang gamer walaupun gak seperti Raffi, tapi dia lebih bersifat girly karena kan biasanya kan kalau perempuan itu lebih suka hal-hal yang girly, dan tapi ada juga sih cowok dikit. Dia bercita-cita juga untuk mengumpulkan banyak squishy ya di rumahnya sendiri, ada boneka ya. Karena boneka kushi-kushi itu tuh bisa jadi inspirasinya anak-anak perempuan zaman sekarang ya, buat anak-anak kecil mungkin dia ada anak yang seumuran dengan dia, jadi dia bisa mengiklankan itu. Walaupun aku belum bisa mengiklankan karena takut khawatir kan ada hal buruk ya. Oh ya, Yulianti Aryo ini sekarang sampai sekarang itu punya seorang suami yang juga pamanku adalah Aryo Aunudin yang lahir pada 27 April 1974. Dia ini dulunya dia bekerja sebagai otomotif juga ya, yang banyak majalah-majalah tuh nggak, tapi dia lebih sampai sekarang tuh masih bekerja ya, walaupun dia sudah agak tua dikit ya, karena cinta pertama itu tuh pada saat aku masih dalam kandungan ya. Tante Uli dan Om Aryo itu tuh udah lama banget ya menjadi pasangan remaja dulunya tuh banyak sih cowok-cowok di SMA-nya dulu. Nah, itulah keluarga tulis. Karena tentang Om Ipan itu sebenarnya punya 2 istri. Yang pertama adalah dari pernikahan yang pertama itu adalah dari Triwayuni Rashid atau biasa Sepenta Ani. Yang kedua adalah Sri Sabarina atau Sri manggil Tante Rina. Nah, Ipang Wardana lahir pada tanggal 11 Februari 1974, sama seperti umurnya Tante Uli. Tante Uli. Sama seperti Om Ade, cuman istri pertamanya itu dia adalah Tante Wahyunasi, juga lahir pada tanggal 4 Desember 1978. Dia dari pernikahan pertamanya itu tuh dia dikaruniai oleh 2 anak, yaitu Nabila Alivia Wardana. Itu sepupu aku yang paling dekat yang menginspirasi saya itu, dan juga orang yang pertama, sepupuku yang pertama kali aku mulai hobi mendengarkan musik, yang lahir pada tanggal 15 Juli 2000 yang sekarang umurnya 21, dan sekarang dia bekerja di Lotte Mart sebagai pegawai ya. Dulu aku juga pengalaman sih mau jadi magang di promotor ya, tapi saya berkeinginan lagi ya, walaupun harus lagi dalam kondisi COVID seperti ini. Nah, Bila ini suka banget dulu K-pop dan lagu-lagu yang berbahasa Asia dan sebagainya.
kemudian diteruskan, dan dia juga punya seorang adik yang namanya Nadine, atau saya panggil nama lengkapnya adalah Nadine Mahira Alfawardana. Itu lahir pada tanggal 22 Agustus 2005, yang umurnya sekarang alhamdulillah 16 tahun, dan dia sudah masuk SMA. Dia sama seperti Nabila, cuman dia lebih fokus ke hal-hal drama Korea. Terus dia mengikuti jejak kakaknya sendiri ya. Oh ya, for information tuh, mereka berdua ini sebenarnya ramah banget. Dulu mereka Ipan Warir itu juga dulu tinggalnya di rumah Ahmad Arkadia ya. Dulu tuh rumah yang ada itu dia punya konsol yang sama seperti ya si Raffi dulu, yaitu PlayStation. Tapi inilah yang membuat Omi Panto juga merupakan orang yang pertama kali menginspirasi saya bermain PlayStation sebelum Ayah ke Ayahku sampai sekarang. Dan tapi sejak saat itu ketika rumah dijual, dia pindah ke ruko untuk membuka usahanya di sebuah restoran Ipang sejak tahun 2009, yang sekarang udah 12 tahun mungkin ya. Nah, dan saat itu rumahnya tidak pernah pindah dari situ, kecuali namun tahun 2013 tuh hubungan mereka itu harus berakhir ya sama dengan Tante Ani dan Om Ipan, karena hubungan tidak cocok karena sudah berakhir ya. Sehingga di tahun 2016 atau sekitar 5 tahun yang lalu tuh Om Ipan akhirnya menikah dengan Sri Sabarina ya pada tanggal 31 Oktober 2016. Dan saat itu hak asuh Nabila Nadi itu diserahkan kepada Ani Rashid. Saya nggak pernah lihat ketemu lagi, walaupun saya masih punya IG-nya ya si Ani Tante Rashid. Nah, Sri Sabarina lahirnya sama seperti Ani tapi berbeda sehari, yaitu 3 Desember 1978. Sehingga pada saat itulah si Sri Sabarina itu, atau saya memanggil Tante Rina tuh, memilih melahirkan anak dan juga seorang perempuan namanya Nikesha Wardana yang lahir pada tanggal 21 November 2016. Nah, ini nih saya juga sebagai gurunya dia yang mengajarkan dia bahasa Melayu, karena dia bertarik dengan kartun kesukaannya itu Upin Ipin. Oh ya, sebenarnya tuh Malaysia tuh sekarang tuh udah lebih fokus ke animasi yang tayang di Indonesia ya, Upin Ipin tadi. Ini kebetulan banget saya tinggal sekitar 17 menit lagi tuh saya harus nonton di sini. Nah, Kesha ini tuh juga tarik Upin baru sejak lama banget, sehingga aku tidak menyerahkan itu kepada Kesha. Aku juga sebagai guru yang menghasilkan bahasa Melayu mungkin ya. Ya mungkin bahasa Melayu sekarang masih menjadi tren di zaman sekarang ini nih, walaupun karena kan Indonesia dan Malaysia itu kan negara yang serumpun, negara yang bersahabat, sehingga aku juga mendoakannya si Kesha supaya nanti saat seumuran saya nanti bisa berkuliah di Malaysia, asalkan dia harus sama seperti adikku nih, Siva, yang juga harus berkuliah di Jepang kelak ya ketika Covid sudah pergi. Nah, sekarang tentang kakek dan nenekku ya. Bamban Wahyana dan Cukumiasi itu adalah kakek dan nenek saya yang melahirkan Bunda, Om Ipan, dan Tante Uli. Bamban Wahyana adalah kakekku yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1946 ya. Dia ini sekarang udah pensiun, dulu dia fokus di pengadilan negara ya, berkaitan yang berhubungan dengan pegawai negara, dan dia pensiun, tapi dia mendapatkan keuntungan loh, walaupun di masa pensiun itu harus menetap di rumah ataupun jadi dia tuh menginginkan Om Ipan dan Tante Uli dan Bunda tuh bekerja mencari uangnya. Dan dia sekarang udah umurnya sudah semakin mendekati 75 tahun ya tahun ini. Nah, aku doain deh semoga Opa selalu sehat walafiat. Saya memanggilnya Bambang Wahya itu dengan Opa karena itu nama lain untuk kakek. Nah, kalau nenekku atau ibu darinya Bunda, Om Ipan dan Tante Uli, itulah Yucu Gumiasi, lahir pada tanggal 23 November 1952. Dia adalah nenekku yang sekarang tuh alhamdulillah sudah membaik ya. Dan dia itu juga merupakan orang yang menginspirasi membuatkan makanan, khususnya menu masakan untuk aku ya yang memang otistik. Oh ya, Opa dan Omaku lah punya rumah di Bogor yang gede banget sampai sekarang, dulu sampai sekarang, walaupun masih banyak perubahan ya. Ada yang menyediakan kamar-kamar yang khusus dengan tamu, termasuk keluarga aku, keluarga Tante Uli, keluarga Om Aryo, terus keluarga Om Ipan. Maaf, ulang lagi deh. Jadi menyediakan kamar untuk aku, keluargaku, keluarga Tante Uli, dan keluarganya Om Ipan. Jadi mereka setiap, kalau kadang-kadang aku sering kali sih datang ke sana untuk sekedar acara-acara penting seperti Lebaran, Idul Fitri. Tapi memang kebetulan tuh kemungkinan Lebaran mungkin saya kembali di sini biar keadaannya tidak rame ya. Walaupun waktu tahun lalu kan Lebaran sama Idul Adha, Lebaran tuh bisa di sini, walaupun Idul Adha tahun lalu masih di Bogor ya. Nah, sebenarnya aku
pengalaman bersama dengan keluargaku tuh memang banyak sekali. Saya nggak akan nyebutin semuanya, tapi salah satu yang paling ku ingat tuh waktu Lebaran tahun 2012, saya itu pernah mengunjungi eh, kampung halamanku yang ya kampung halamanku kan adalah tepatnya di Garut yang mengendakan keluarga-keluarganya yang dari Gumbira ya. Terus ada di Cimahi. Tapi innalillahi turbo duka cita juga, nenek buyutku juga udah meninggal sekitar 3 bulan yang lalu karena sakit tua ya. Itu sejak setelah aku rumahnya sudah selesai direnovasi, dan pada saat itulah neneknya bundaku udah meninggal ya, innalillah. Nah, tapi biar bagaimanapun keluarganya tetap akur walaupun eh, mengharapkan warisan itu kepada keluarga-keluarga besar lainnya di sana. Nah, oke. Pengalaman yang ke tahun 2012 itu, Garut itu sudah merupakan kampung yang udah nggak asing lagi untuk semua orang yang mau pulang kampung, mau momen lebaran atau itu tahun baru. Nah, Garut ini tuh memang kotanya memang sederhana walaupun sempit, sering jalanan ada liku-liku dan puncak. Yang memang sih kalau puncak tuh kan rentan macet. Nah, sekarang tentang pengalaman yang kedua, ke luar negeri. Nah, tahun 2013 itu aku dan keluargaku pernah mengunjungi negara singa itu Singapura, yang merupakan titik awal dimana aku mulai mempelajari bahasa Melayu walaupun masih dikit-dikit. Tapi ya aku sebenarnya juga mulai belajar bahasa Melayu itu baru dari VCD dulu, karena kan gak terlalu suka ya dengan bahasa Melayu sehingga aku bisa lebih mengerti ya. Nah sampai sekarang nih, sekarang aku udah mulai dikatakan mahir berbahasa Melayu, walau bahasa Melayu karena tentang semua yang berhubungan dengan ini. Nah kalau pengalaman itu tuh saya nggak akan pernah lupa momen itu semua. Dan ini maaf, ini sudah lebih dari 10 menit, dan ini untuk sekian kalinya video kali keluarga ini, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa seperti biasa follow sosial media aku, like dan komen di bawah, dan juga subscribe channel aku ya. Semoga bisa bermanfaat kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.